Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam, juga 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Seperti biasa kita bacakan dulu kisah-kisah bersejarah apa saja yang terjadi di tahun ini. Dari dunia Islam diawali dengan Fathu Mekah, kemudian pertempuran Hunain, lalu pertempuran Taif. Dan peristiwa terakhir di tahun ini adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah kembalinya relik Cross dari Persia ke Yerusalem. Yang kedua, dikeluarkannya dekret dari Heraklius bahwa semua orang Yahudi harus masuk ke dalam agama Kristen. Yang ketiga, penobatan Puran atau Boran sebagai Ratu Persia. Dan terakhir adalah berakhirnya pemerintahan Mahendrawarman I digantikan oleh pemerintahan Narasimhawarman I dari India. Dan teman pecinta sejarah, hari ini kita masih ada di kisah yang pertama dari dunia Islam, yaitu Fathu Mekah. Di video yang terakhir kita sudah membahas tentang masuk Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan terjadi di malam sebelum terjadinya Fathu Mekah di kemahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lanjutkan apa yang terjadi setelah Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat. Kita akan masuk ke judul Abu Sufyan diberi kehormatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di buku yang kita bedah, yang menjadi sumber rujukan kita kali ini, buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kiai Haji Munawwarah Khalil. Judul ini ada di halaman 535 dan dibahas hingga halaman 538. Jadi totalnya sebanyak 4 halaman. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, jadi sudah mengucapkan syahadat, sudah terjadi dialog panjang ya antara Abu Sufyan, Rasulullah SAW, juga Abbas bin Abdul Muthalib, dan menimpali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu diakhiri dengan ucapan syahadat dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Lalu setelah mengucapkan syahadat seperti itu, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mengemukakan satu pendapat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang suka dibesarkan dan dijunjung tinggi namanya. Karena itu sudilah kiranya engkau memberikan sebuah kemegahan dan kebesaran kepadanya, agar ia merasa memperoleh kehormatan besar dari engkau. Usul ini tentu saja diterima baik oleh Rasulullah SAW, mengingat di video terakhir kemarin ya kita membahas tentang bagaimana agak sulit gitu ya dibanding sahabat-sahabat yang lain ketika masuk Islam, dan ternyata beratnya Abu Sufyan mengucapkan syahadat itu dikarenakan ia masih terbelenggu dengan ketakutan akan hilangnya kehormatan, kebangsawanan, kebesaran nama, kekuasaan yang sebelumnya ia pegang. Dan tentu saja setelah kesombongan ini diruntuhkan oleh Rasulullah SAW dengan keislaman, dengan hidayah, maka Rasulullah SAW kembali memberikan kehormatan itu kepada Abu Sufyan. Jadi teman pecinta sejarah, dalam Islam kehormatan, kebesaran itu sebetulnya bukan sesuatu yang diharamkan gitu ya. Kekuasaan, kebesaran nama itu bukan sesuatu yang diharamkan. Hanya saja sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu ya yang namanya orang masih kafir ya, kebesaran, kehormatan itu menjadi hal utama bagi Abu Sufyan, menjadi hal yang ia bangga-banggakan. Dan kebanggaan ini diruntuhkan oleh Islam, diruntuhkan oleh hidayah, oleh Rasulullah SAW. Jadi
kehormatan, kebanggaan yang dijadikan yang dijadikan hal utama gitu. Apalagi tidak berdasar atas agama, tidak berdasar atas Islam, maka ini dilarang, dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kehormatan atas dasar atas dasar Islam, jadi tidak dilarang dan malah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan. Ini juga memberi tanda kepada Abu Sufyan, memberi ruang kepada Abu Sufyan bahwa, wahai Abu Sufyan, kehormatan itu tidak perlu dihilangkan. Kehormatan yang menempel pada dirimu itu tidak perlu dihilangkan. Engkau masih tetap orang besar, engkau masih tetap orang hebat, tetapi tidak perlu dibangga-banggakan dan tidak perlu jadi hal untuk dikejar dan dipertahankan. Tetapi yang sewajarnya, apalagi kehormatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, itu tentu saja diperbolehkan. Dan kehormatan yang diberikan, kehormatan dan kebanggaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan ada di kalimat berikutnya ya, yang menjawab pendapat dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ya baiklah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman selamatlah ia. Barang siapa yang masuk ke masjid, amanlah dia. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, amanlah ia. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, amanlah ia." Ada di riwayat yang lain, sebetulnya dialog ini terjadi agak panjang ya. Jadi ada saling menimpali lah antara Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan. Jadi ketika Abbas bin Abdul Muthalib itu meminta kepada Rasulullah SAW agar Abu Sufyan ini diberi kehormatan, agar hatinya senang gitu, agar dia merasa nyaman gitu tinggal di dalam Islam, di dalam rumah besar bernama Islam ini, maka Rasulullah SAW memberikan maklumat, memberikan pengumuman. Jadi umumkanlah kepada seluruh orang Mekah bahwa siapapun yang berlindung di rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Nah, sepenggal kalimat itu membuat Abu Sufyan itu tentu saja ia merasa naik kembali gitu, yang tadinya udah jatuh banget kepercayaan dirinya gitu oleh Rasulullah SAW dinaikkan lagi. Tetapi Abu Sufyan itu mafhum gitu ya, bahwa rumahnya itu kecil, sehingga kan dia seorang pemimpin Quraisy, maka dia sudah sewajarnya memikirkan masyarakat Quraisy. Jadi kalau misalnya hanya orang-orang yang masuk ke rumahnya saja yang aman, maka hanya akan sedikit orang yang selamat gitu. Maka Abu Sufyan itu meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, rumahku itu kecil, tidak bisa menampung orang-orang seluruh Makkah." Kemudian Rasulullah memberikan maklumat yang kedua. Barang siapa masuk ke masjid, amanlah dia. Lalu Abu Sufyan menimpali kembali, "Wahai Rasulullah, tidak akan cukup rumahku dengan masjid, dengan Masjidil Haram ya." Kemudian oleh Rasulullah SAW dijawab kembali, "Barang siapa meletakkan senjata, amanlah ia. Barang siapa menutup pintu rumahnya, amanlah ia." Nah, setelah kalimat terakhir ini barulah Abu Sufyan merasa tenang. Jadi, jadi yang dekat dengan rumah Abu Sufyan akan masuk ke rumah Abu Sufyan, yang dekat dengan Masjidil Haram akan masuk ke rumah Masjidil Haram gitu ya. Barangkali ada orang yang sedang di pasar atau sedang berjalan-jalan, sedang berkegiatan gitu. Dan terakhir, kalaupun masih ada di jalan, ia meletakkan senjatanya, juga yang ada di rumah dia tidak keluar rumahnya, menutup pintu, maka ia bisa memastikan, Abu Sufyan bisa memastikan seluruh masyarakat yang ada di Mekah itu bisa aman dan selamat dari bahaya yang mungkin akan timbul. Nabi SAW adalah pemimpin yang bijaksana, terutama mengenai urusan perjuangan dan peperangan.
Waktu itu beliau tidak bermaksud hendak menumpahkan darah di tanah suci dan tidak pula bertujuan hendak memerangi kaum Quraisy, melainkan semata-mata hendak mempertahankan diri dan memelihara kehormatan kaum muslimin. Karena itu, sekedar untuk menjaga keamanan bagi angkatan perang kaum muslimin, beliau memerintahkan kepada pamannya Abbas sewaktu Abu Sufyan hendak pergi terlebih dahulu dari tempat perkemahan kaum muslimin dengan bersabda, "Wahai Abbas, tahanlah dia," maksudnya Abu Sufyan, "tahanlah dia itu di tengah-tengah lembah yang sempit, di sisi hidung gunung, sehingga bala tentara Allah," maksudnya angkatan perang kaum muslimin ya, "bergerak meninggalkan tempat itu, maka biarlah ia melihatnya." Tegasnya Abbas harus menahan Abu Sufyan di suatu tempat yang bernama hidung gunung, yang berupa jalan yang sempit untuk dilalui, yaitu tempat seluruh angkatan perang kaum muslimin akan lewat di sana. Tujuannya agar Abu Sufyan melihat dan menyaksikan sendiri betapa besarnya angkatan perang kaum muslimin yang memasuki kota Mekah itu. Abbas selalu berangkat dengan Abu Sufyan dan menuruti apa yang Rasulullah SAW inginkan. Abbas menahan Abu Sufyan di tempat yang sudah direncanakan ya, yang diminta oleh Rasulullah SAW. Lalu tidak lama, ini kan peristiwa sudah pagi hari ya, dan kaum muslimin itu sudah bersiap hendak berangkat masuk ke Mekah. Tak lama kemudian, tidak lama Abbas dan Abu Sufyan itu berdiri di lokasi tersebut, satu persatu rombongan lewat dan terlihat oleh Abu Sufyan. Setiap pasukan membawa dan mengibarkan benderanya masing-masing. Dan setiap rombongan yang lewat, dan bukan rombongan 10 orang, 20 orang ya, ini rombongan yang jumlahnya ratusan, ada juga rombongan yang jumlahnya ribuan gitu, tergantung dari kabilah mana. Kan setiap kabilah itu jumlahnya berbeda-beda. Di antara pasukan yang berjalan waktu itu ialah dari kabilah Sulaim, dari Muzainah, dari Bani Gifar, dari Bani Aslam, dari Juhainah, dari Kinanah, dan dari Ashja. Adapun pasukan yang pertama kali berjalan waktu itu ialah dari Bani Sulaim yang dikepalai oleh Khalid bin Walid. Ketika Abu Sufyan melihat pasukan ini, ia bertanya kepada Abbas, "Siapakah mereka itu?" Abbas menjawab, "Itu adalah kabilah Sulaim." Lalu Abu Sufyan bertanya lagi, "Siapa yang mengepalai mereka?" Abbas menjawab, "Itu Khalid bin Walid." "Khalid bin Walid, si anak muda itu?" tanya Abu Sufyan. "Iya, Khalid bin Walid." Demikianlah selanjutnya Abu Sufyan selalu menanyakan siapa rombongan yang datang, kemudian Abbas selalu menjawabnya, dan Abbas tahu dari mana orang-orang tersebut. Setelah melihat pasukan angkatan perang dari kaum Muhajirin dan diikuti oleh para pemuda Arab yang dikepalai oleh Zubair bin Awam, kagumlah Abu Sufyan. Lalu ia bertanya lagi kepada Abbas, "Wahai Abbas, siapakah mereka itu dan siapa yang mengepalainya?" Abbas menjawab, "Itu para sahabat Muhajirin dan para pemuda Arab. Dan yang mengepalai mereka itu adalah Zubair ibnul Awam." "Apakah si Zubair anak laki-laki dari saudara lelakimu itu?" Ya, betul. Jadi Zubair bin Awam ini kan saudara sepupunya Rasulullah SAW. Jadi kalau dengan Abbas itu berarti ponakan gitu ya, kemenakannya Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah Abu Sufyan melihat pasukan angkatan perang kaum Ansar, yaitu pasukan yang terbesar, ini yang dikepalai oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dengan mengibarkan benderanya. Lalu ia menanyakan kepada Abbas, "Hai Abbas, siapakah mereka itu?" "Mereka itulah kaum Ansar," kata Abbas. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di dalam pasukan kaum Ansar, bahkan ia sebagai pengaturnya. Karenanya Abu Sufyan menunjuk keheranan kepada Abbas. Adapun Nabi SAW berada di antara kedua pasukan yang besar itu,
yaitu pasukan Muhajirin dengan Ansor. Jadi Muhajirin dulu nih maju, kemudian Rasulullah gitu ya, pasukan Rasulullah kecil bersama pengawal-pengawal pribadi beliau, kemudian ditutup oleh pasukan Ansor yang merupakan pasukan yang terbanyak. Kedua pasukan itu tidaklah terlihat melainkan besi, dan muka mereka masing-masing yang terlihat besi juga, karena semuanya memakai baju besi. Dengan demikian Abu Sufyan menanyakan kepada Abbas, "Maha suci Allah, siapakah mereka itu?" "Itulah Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor," jawab Abbas. "Jika demikian, tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi mereka itu. Demi Allah, hai Abul Fadl, demi sesungguhnya anak saudara engkau itu sudah menjadi raja yang amat besar kelak," ujar Abu Sufyan. "Hai Abu Sufyan, ia bukan seorang raja tapi seorang nabi," kata Abbas mengoreksi kalimat dari Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan mengoreksi kalimatnya. "Iya, memang begitu," kata Abu Sufyan. Meskipun dia belum mau mengatakan, "Iya, dia seorang nabi," gitu ya. Enggak, dia mengatakannya, "Iya, memang begitu." Sesudah Abu Sufyan menyaksikan sendiri betapa besar angkatan perang kaum muslimin yang berada di bawah komando Nabi SAW itu, Abbas lalu memerintahkan agar segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke Mekah untuk mendahului angkatan perang kaum muslimin yang sedang berjalan perlahan-lahan akan memasuki kota suci itu. Abbas menganjurkan pula supaya Abu Sufyan memperingatkan kaum Quraisy di Mekah agar mereka tidak melakukan perlawanan terhadap kedatangan angkatan perang kaum muslimin dan menyerah saja kepada Nabi SAW. Atas anjuran Abbas ini, Abu Sufyan terus berangkat mendahului masuk ke Mekah. Sesampainya Abu Sufyan di Mekah, ia lalu berseru dengan suara keras kepada seluruh orang Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah oleh kamu bahwa Muhammad telah datang kepada kamu dengan membawa angkatan perang yang tidak akan dapat kalian kalahkan. Karena itu barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, amanlah ia." Istri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, yang terkenal sebagai perempuan Quraisy yang paling benci terhadap Islam, ketika mendengar suaminya berseru demikian, ia bangun sambil memegang janggut dan kumis suaminya. Jadi kayak dipegang gitu ya, janggut suaminya tuh dipegang gitu. Lalu ia bersuara dengan keras juga, "Hai keluarga Ghalib, bunuhlah olehmu orang tua bangka ini, orang tua yang amat tolol. Mengapakah kamu tidak menangkis kedatangan Muhammad untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk bangsamu dan untuk negaramu?" Abu Sufyan berteriak lagi, "Kasihan kamu. Janganlah kamu dengarkan perkataannya itu." Jadi kasihan kamu, Abu Sufyan berkata kepada Hindun. Lalu ia berkata kepada halayak yang pada saat itu ada di sekelilingnya, "Janganlah kamu dengarkan perkataannya itu. Janganlah kamu terperdaya olehnya, si Hindun ini. Demi sesungguhnya Muhammad itu telah datang kepada kamu dengan membawa kekuatan yang tidak ada tara banding, yang tidak ada tara bandingannya, yang tidak akan dapat dilawan oleh kamu." Kemudian Abu Sufyan mengulangi perkataannya lagi, "Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman." Orang-orang Quraisy menyahut, "Memadahikah rumah engkau itu untuk kami? Celakalah engkau, hai Abu Sufyan." Abu Sufyan menyahut dengan keras pula, "Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, aman selamatlah ia. Barang siapa yang masuk ke masjid, amanlah ia." Demikian seterusnya, dan Abu Sufyan tidak mempedulikan lagi, dia sudah menyampaikan gitu ya apa yang ingin dia sampaikan, dan dia mendapatkan kehormatan bahwa orang-orang itu tetap harus nurut sama dia gitu ya pada akhirnya. Lalu Abu Sufyan tidak mendengarkan caci maki dari orang-orang di sekitarnya, kawan-kawannya, para pembesar dan pemimpin Quraisy yang lain. Walaupun demikian, Abu Sufyan tetap menganjurkan kepada mereka seperti yang tersebut itu. Jadi dia terakhir masih mengatakan, ya harus percaya dengan perkataan saya, terserah gitu ya, kalian mau bagaimana, tetapi apa yang saya katakan adalah benar. Lalu Abu Sufyan masuk ke dalam rumahnya, dan akhirnya mau tidak mau sebagian dari kaum Quraisy ketika itu lalu ada yang ikut ke rumah Abu Sufyan, ada yang ke masjid untuk berlindung diri, dan hanya sedikit yang melarikan diri keluar kota Makkah.
Itu 4 halaman yang kita baca dan akan kita bahas hari ini. Teman pecinta sejarah, ini peristiwa yang apa ya, yang sangat dikenang dalam sejarah ya, terutama sejarah hidup, khususnya sejarah hidup Abu Sufyan, kemudian pribadi-pribadi kaum muslimin. Dan secara umum ini adalah peristiwa fenomenal, peristiwa yang akan dikenang oleh seluruh kaum muslimin dari yang ikut ya, para sahabat yang ikut ke dalam pasukan kaum muslimin di peristiwa Fatuh Mekah juga akan kita kenang hingga sekarang, hingga saat ini, dan bahkan hingga akhir zaman insya Allah. Ini peristiwa yang sangat besar, juga peristiwa yang melambangkan awal hancurnya kesombongan orang Quraisy, yaitu dengan masuk Islamnya Abu Sufyan, sang gembong kekafiran orang-orang Quraisy. Jadi pucuk pimpinannya ini sudah takluk, sudah bukan takluk ya, tapi sudah memenangkan lah. Hidayah itu sudah menang di dalam hati Abu Sufyan. Meskipun kemarin ya saya kisahkan bahwa bangunan kehormatan kekafiran seorang Abu Sufyan itu rontok ketika ia memohon perbaharuan terhadap perjanjian Hudaibiyah ketika ia datang ke Madinah. Lalu tersisa satu pilar kesombongan yang membuat ia agak sulit dan agak masih berdrama lah masuk Islamnya gitu. Tetapi pada akhirnya pilar ini juga hancur. Dan tentu saja di dalam hati Abu Bakar, di dalam hati Abu Sufyan itu kan masih ada sisa-sisa tuh. Sisa-sisa reruntuhan kekafiran yang belum terlalu bersih gitu ya. Kesombongannya masih ada sisa-sisanya gitu, kayak bangunan yang sudah hancur ini belum bersih banget nih gitu, si bongkahan-bongkahannya, si sisa-sisa reruntuhannya. Maka oleh Rasulullah SAW semua runtuhan, semua serpihan, semua bongkahan yang tersisa dari bangunan kekafiran dan kesombongan seorang Abu Sufyan ini benar-benar disapu bersih oleh Rasulullah SAW dengan menyuruh Abbas untuk membiarkan Abu Sufyan melihat pasukan Islam yang berbaris dengan sangat rapi dan sangat panjang dan banyak gitu ya, dan hebat gitu kan, rapi, terkoordinasi dengan baik, pemimpin-pemimpinnya diorganisir dengan sangat rapi dalam satu komando, bahkan seragamnya pun gitu ya sudah kelihatan sangat indah gitu. Bagi seorang pemimpin perang, panglima perang seperti Abu Sufyan, ini tentu saja membuat kekagumannya luar biasa. Hingga benar-benar serpihan-serpihan kesombongan yang masih tersisa di dalam hatinya habis seketika, bersih. Karena yang ia lihat, hal yang dilakukan oleh Muhammad, oleh yang dia katakan kepada Abbas ya di penutup pasukan itu, di penutup parade itu gitu. Abu Sufyan berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, sungguh anak saudara engkau itu sudah menjadi raja yang amat besar kelak," gitu. Kenapa Abu Sufyan mengatakan seperti itu? Karena untuk mengordinasi pasukan sebanyak itu 12.000 orang dengan sangat rapi, pemimpin-pemimpinnya juga jadi kayak perintahnya itu dari pucuk pimpinan, yaitu Rasulullah SAW, sampai pasukan terkecil itu sama informasinya gitu. Dan ini bukan mudah dilakukan untuk sebuah pasukan besar. Abu Sufyan tahu betul bagaimana sulitnya mengatur pasukan, bagaimana sulitnya mengomando pasukan, apalagi menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan misi dari pucuk pimpinan sampai
prajurit terkecil itu bisa sama persepsinya, itu bukan satu hal yang mudah. Dan Abu Sufyan ini sebagai orang yang berpengalaman, sebagai panglima yang hebat selama ini gitu ya, dia mengakui kehebatan itu. Sehingga takjubnya yang luar biasa, ketakjubannya melihat kebesaran dan kehebatan Rasulullah SAW, itulah yang menghapus semua keraguan di dalam hatinya, yang menghapus sisa-sisa terkecil kesombongan di dalam jiwanya. Dia merasa benar-benar menjadi kerdil dan merasa, ya, saya memang tidak mampu melakukan apa-apa dibandingkan hal ini. Gitu ya. Jadi sebelumnya dia masih merasa, saya ini pemimpin hebat, saya ini panglima hebat, saya didengarkan oleh seluruh orang Mekah gitu. Tetapi ketika melihat semua pasukan itu, parade pasukan yang berjalan dengan rapi, hati Abu Sufyan sudah tidak bisa dibohongi lagi. Ini orang yang memimpin pasukan sebesar, serapih ini bukan orang yang kecil, bukan orang yang biasa-biasa saja. Maka dengan bahasa yang masih ada tersisa, dengan bahasa sebelumnya ya, bahasa dia kan belum belajar Islam lah, dia masuk Islamnya masih hitungan beberapa jam, sehingga refleks yang keluar dari mulutnya adalah, Muhammad itu, wahai Abbas, kemenanganmu itu akan menjadi raja besar kelak. Tetapi oleh Abbas langsung dikoreksi, dibetulkan, diajarin gitu ya, ini wahai Abu Sufyan bukan raja, ini adalah Nabi dan Rasul. Abbas bin Abdul Muthalib mengoreksi bahwa kalau sekedar raja gitu ya, kalau sekedar raja ini tidak akan bisa sampai seperti ini, wahai Abu Sufyan. Ini adalah seorang nabi gitu ya, karena sehebat-hebatnya seorang raja, dia tidak bisa mengendalikan hati bahkan sampai prajurit terkecil dalam sebuah pasukan. Dia tidak bisa memegang hati seseorang. Yang bisa memegang hati, yang membolak-balik hati, yang membuat hati para prajurit seluruh pasukan itu sebanyak itu tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa melakukan semua ini adalah tiada lain dan tiada bukan seorang Nabi dan Rasul. Dan Abu Sufyan pun mengakui betul gitu ya, betul bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang hebat seperti seorang nabi gitu, bukan orang biasa gitulah. Ini cerdasnya Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau itu tahu agak sulit gitu ya Abu Sufyan ketika masuk Islam. Beliau juga tahu suasana hati seorang Abu Sufyan dan tahu juga bagaimana cara mengobatinya. Ini lagi-lagi kelebihan Rasulullah SAW yang sepertinya tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin biasa ya. Ini hanya Rasulullah SAW yang memiliki kehebatan dan kecerdasan seperti ini. Bagaimana beliau bisa meraba hati, bagaimana beliau bisa memahami mad'unya atau binaannya sampai sedalam itu. Dan kapan gitu ya waktu Rasulullah SAW untuk bisa mengenali orang yang ada di hadapannya dan butuh waktu berapa lama gitu. Ini kan tidak bisa. Memang Rasulullah SAW itu sudah mengenal Abu Sufyan jauh sebelum ia masuk Islam ya, jelas ya. Ini adalah musuh besarnya Rasulullah SAW dan tentu untuk mengenali seorang dan untuk mengalahkan sebuah pasukan, maka ia harus benar-benar mengenali musuh dengan sangat baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau itu selain mengenali prajuritnya sendiri, karakter setiap orangnya gitu ya, bahkan namanya, sifatnya, latar belakang keluarganya, kebiasaannya, juga musuhnya dengan sangat-sangat baik. Dengan sangat-sangat baik, dan bukan hanya mereka, tetap juga yang luar biasa adalah musuhnya. Beliau kenal betul. Dan ini kalau bisa dibilang kecerdasan sosial beliau itu sangat-sangat tinggi.
Dan bagaimana Rasulullah SAW bisa seperti ini karena didikan Allah saja dari sejak beliau di dalam kandungan. Jadi kalau orang biasa kayaknya ya agak susah ya untuk bisa sehebat beliau gitu ya. Mungkin tidak sempurna karena Allah lah yang maha sempurna, tetapi di kalangan manusia Rasulullah SAW ini yang paling utama. Kemudian kita bahas kisah berikutnya, yaitu ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu, sekarang ya kita panggil beliau radhiyallahu anhu, itu masuk ke Mekah dengan membawa hatinya yang sudah bersih dan ikhlas. Jadi ia dalam keadaan sudah beragama Islam, sudah mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya, sudah mengakui kenabian Rasulullah SAW, dan sudah menghabiskan sisa-sisa kekafiran di dalam dirinya, di dalam hatinya. Abu Sufyan ini mengumumkan kepada khalayak ramai dengan suara yang keras bahwa amanat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ia memberitahukan kepada masyarakat Makkah, seperti yang tadi diumumkan ya, bahwa pasukan Rasulullah SAW itu datang dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, dengan rapi. Kalian kalau mau melawannya tidak akan sanggup, maka kalian menyerah saja, gitulah bahasa kasarnya gitu ya. Menyerah saja, masuk ke dalam rumahku, masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam rumah kalian, tanggalkan senjata kalian gitu. Meskipun tentu saja orang-orang Makkah yang terutama pembesar-pembesar Quraisy-nya ya, itu tidak langsung percaya dan malah nggak suka dengan informasi yang Abu Sufyan berikan gitu. Ini Abu Sufyan ketika tadi malam diutus pergi itu masih bersama kita. Kenapa sekarang dari wajahnya aja udah berubah Abu Sufyan tuh? Kenapa sekarang dia malah kayak mihak ke Nabi Muhammad? Kan mereka tidak tahu ya bahwa Abu Sufyan sudah masuk Islam. Tapi dari gelagatnya sudah kelihatan Abu Sufyan ini memihak kepada Muhammad sekarang. Dia malah meminta kita untuk menyerah. Makanya Hindun binti Utbah ini selaku istrinya, istri dari Abu Sufyan ini, sebetulnya kalau secara normal ini adalah pukulan yang berat bagi Abu Sufyan. Abu Sufyan ini seorang pembesar. Meskipun istrinya adalah anak dari pembesar Quraisy juga, tetapi tetap saja disepelekan oleh istrinya sedemikian. Ini pukulan yang keras bagi Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tetapi karena Abu Sufyan tadi datang hatinya sudah bersih dengan keikhlasan, ini tidak membuat dia merasa terpuruk dan tidak menampar mukanya sampai sesakit itu gitu ya. Tetapi dia nyantai aja gitu. Dan bahkan mempertegas peringatannya kepada orang-orang Quraisy. Ia ingin orang-orang Quraisy itu selamat, ia ingin penduduk Makkah itu selamat. Maka diulangilah pengumuman yang ia berikan tadi. Bahkan ia meminta orang-orang di sana untuk tidak mempercayai atau tidak terpengaruh dengan perkataan istrinya itu. Nah, ini contoh nyata bagi kita ya, teman pecinta sejarah, bagaimana ketika seseorang itu hatinya sudah diberi cahaya hidayah, sudah diliputi oleh keimanan, yang tadinya sebelum ia masuk Islam itu menjadi gangguan yang besar, menjadi halangan yang sangat-sangat mengganggu, dan gangguan yang besar dan berpengaruh kepada kejiwaan dia, tiba-tiba menjadi hal yang bukan apa-apa, menjadi hal kecil dan ia ditepiskan saja seolah-olah itu bukan halangan sama sekali. Jadi bagaimana hidayah ketika menempa hati seseorang yang ikhlas, kemudian benar-benar gitu ya, keimanannya itu benar-benar, maka ini secara otomatis saja sesuatu yang tadinya itu sebuah pukulan yang berat, pukulan yang sangat-sangat menampar, itu menjadi hal yang sangat kecil. Dan ini juga ya bagi kita, ini dari Abu Sufyan kita belajar tentang ujian yang menimpa kita itu ketika kita menyikapi dengan hati yang penuh keimanan, penuh keikhlasan, kemudian benar-benar kita memang
melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, halangan itu pasti ada, pukulan itu pasti ada, rintangan itu pasti menghadang. Hanya saja keimananlah yang membuat hal yang menghalangi rintangan tersebut menjadi bukan apa-apa di mata kita. Bukan hanya tadi ya, bagi Abu Sufyan itu kan yang paling dibanggakan adalah kehormatan, kekuasaan. Tetapi ujian pertama yang Allah berikan justru pukulan itu dihantam di titik tersebut gitu. Bagaimana seharusnya ya dia sebagai pemimpin besar itu dimarahi oleh istrinya ini dengan apa ya, dengan kemarahan yang sebetulnya bikin malu gitu. Tetapi itu karena dia sudah masuk Islam, bahkan titik yang menjadi titik sensitif bagi dia itu menjadi bukan apa-apa. Itu ini juga karena kepada kita ya Allah itu memberikan ujian kepada kita itu tergantung dari titik lemahnya kita memang. Di mana kita titik lemahnya, disitulah Allah menguji kita gitu. Kalau titik lemah kita dengan harta, Allah menguji kita dengan harta. Kalau tidak lulus, remed lagi gitu ya. Kalau titik kelemahan kita di kekuasaan, maka Allah akan ngasih ujian itu di kekuasaan. Kalau titik kelemahan kita harga diri dan kehormatan, sebagaimana Abu Sufyan ini, maka titik ujian yang Allah berikan itu di titik itu gitu. Dan luar biasanya Abu Sufyan ini lulus dengan sangat-sangat sukses gitu ya. Ujian yang Allah berikan di detik itu, di titik yang dia benar-benar rentan di situ oleh istrinya lagi ya, benar-benar ini pukulan yang berat, tetapi ternyata langsung lulus. Dan dia tidak peduli dengan hal itu, terserah gitu ya, kamu mau percaya atau tidak. Dan dia memberitahukan kepada yang lain, jangan percaya Hindun ini karena apa yang saya katakan ini benar gitu. Kalian kalau tidak percaya terserah, kalau mau seperti dia juga terserah, tetapi saya beritahukan bahwa apa yang saya beritakan adalah benar. Ia mengulangi lagi, barang siapa yang masuk ke rumahku dia aman, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman, masuk ke rumah masing-masing dia aman. Dan ini kehormatan yang Rasulullah SAW berikan kepada dia ternyata itu bisa menopang gitu ya. Dia kan ketika masuk Islam itu kayak hilang pegangan gitu ya. Ini kan kejadiannya langsung gitu. Jadi dia kayak nggak seimbang aja gitu, nggak seimbang ketika Rasulullah SAW memberikan kepada hatinya, mengangkat dia dengan memberikan dia kehormatan seperti ini. Jadi kayak pengakuan gitu ya dari Rasulullah SAW atas kepemimpinan Abu Sufyan di Quraisy. Maka ini membuat ini sangat bermanfaat bagi dia untuk dia paling tidak punya pegangan dan tidak jatuh terpuruk gitu. Dia masih memiliki kehormatan dan kehormatan itu diberikan langsung bahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai bukan hanya oleh istrinya, pada akhirnya ia dicaci maki juga oleh kawan-kawannya, oleh para pembesar, oleh pemimpin Quraisy lainnya. Tetapi dia tidak menggubrisnya. Padahal ya, kalau saya mungkin saat itu jadi Abu Sufyan, saya bakal menimpali mereka dengan kemarahan gitu. Kalian itu saya sudah tolong ya, sudah saya usahakan keselamatan buat kalian. Saya datang merendahkan diri ke Madinah, saya datang merendahkan diri malam-malam gitu, memata-matai, kemudian saya datang ke kemah Rasulullah dan sebagainya. Sekarang kalian tidak peduli pada saya, tidak bahkan mencaci maki saya gitu ya. Mungkin kalau saya ya, tetapi ini Abu Sufyan seorang sahabat yang luar biasa hebat. Teman pecinta sejarah, itu saja video kali ini dengan hikmah yang mungkin sedikit ya dibanding yang seharusnya. Jadi teman-teman yang punya hikmah yang lain khususnya tentang Abu Sufyan dan bagaimana cara Rasulullah SAW membaca karakter lawannya gitu, karakter mad'unya, karakter binaannya, boleh tambahannya ditulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe juga untuk klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.